Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Tarik Al-Haq. Di sini saya ingin sedikit memaparkan tentang jawaban dari UAS mata kuliah pengembangan STEM di MIST. Soal UAS ini terdiri dari dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu membahas tentang penggunaan media video animasi 3 dimensi untuk mengajarkan konsep roda gigi di kelas 5 MI yang berujung pada kegagalan 70% siswa saat merakit. Studi kasus kedua membahas penggunaan poster statis siklus air di kelas 3 MI yang gagal membangun pemahaman konseptual pada siswa. Mari kita bedah keduanya secara mendalam. Kegagalan ini bukan karena siswanya tidak pintar. Ini karena ada jurang kognitif antara pengalaman menonton dan pengalaman merakit. Ada 3 kesenjangan utama yang bisa kita identifikasi. Kesenjangan pertama adalah jurang representasi dari ikonik ke enaktif. Brunner menjelaskan bahwa belajar berjalan dari 3 mode, enaktif, ikonik, dan simbolik. Video beroperasi di level ikonik, gambar bergerak, tapi merakit kardus menuntut representasi enaktif. Aksi fisik nyata anak usia dari 10 sampai 11 tahun masih dalam tahap operasional konkret menurut Piaget itu sendiri. Sehingga mereka butuh manipulasi objek nyata, bukan sekedar tontonan. Kesenjangan kedua adalah tidak adanya pengalaman kegagalan dari umpan balik korektif. Dalam video, animasi selalu sempurna. Roda gigi berputar mulus, tidak pernah macet, tidak pernah selip, siswa tidak pernah melihat atau merasakan bagaimana kegagalan itu terjadi. Maka, ketika roda gigi kardus mereka tidak berfungsi, mereka tidak punya strategi untuk memperbaikinya. Kemudian kesenjangan yang ketiga adalah absennya pengalaman multisensorik. Video hanya mengaktifkan 2 saluran indera, visual dan auditori. Sementara merakit roda gigi membutuhkan sentuhan, rasa resistensi putaran, dan koordinasi tangan yang tidak bisa dipelajari dari layar 2 dimensi saja. Sekarang kita bandingkan karakteristik media video animasi 3 dimensi dengan realita, yaitu roda gigi fisik. Berdasarkan 3 aspek yang diminta soal, aspek yang pertama, kemampuan manipulasi variabel. Dalam video, semua variabel sudah dikunci oleh pembuat konten. Siswa tidak bisa mengubah apapun. Berbeda dengan media realia, siswa bisa bebas memasangkan roda gigi dengan jumlah gerigi berbeda, mengubah posisi poros, bahkan mengganti material. Kemampuan manipulasi variabel ini adalah inti dari pendekatan inquiry based learning dalam STEAM itu sendiri. Aspek kedua yaitu umpan balik langsung atau immediate feedback. Video tidak memberikan umpan balik apapun. Video berjalan terus dengan atau tanpa perhatian siswa. Sementara itu, media realia memberikan umpan balik instan. Kalau pemasangan salah, roda tidak akan berputar. Inilah yang disebut Kolb sebagai siklus belajar berbasis pengalaman. Konseptualisasi eksperimentasi ulang. Terus aspek yang ketiga yaitu pengalaman multisensorik. Video hanya 2 saluran indera. Merakit fisik mengaktifkan setidaknya 4, visual, taktil, terus proprioceptif dan kinesthetik. Menurut teori Pavio tentang dual coding, semakin banyak saluran sensorik yang aktif, semakin kuat jejak memori yang terbentuk.
Ini menjelaskan mengapa pengalaman langsung atau pengalaman nyata jauh lebih berkesan dibanding sekedar hanya menonton saja. Kita masuk ke studi kasus kedua, di mana guru menggunakan poster siklus air yang detail dengan warna-warna. Namun, sebagian besar siswa kelas 3 justru hanya meniru gambar botol di poster tanpa memahami konsep evaporasi dan kondensasi. Nah, apa sih sebabnya? Jadi, keterbatasan pertama, poster tidak bisa mempresentasikan hubungan, sebab, dan akibat itu sendiri. Panah di poster hanya menunjukkan urutan evaporasi, lalu kondensasi, lalu precipitation. Tidak dengan menjelaskan mengapa uap itu naik, mengapa awan itu terbentuk, mengapa hujan itu turun. Kausalitas memerlukan representasi temporal dan proses yang bergerak, sesuatu yang secara inheren tidak bisa diberikan oleh media diam. Keterbatasan yang kedua, poster tidak menunjukkan variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Siklus air di poster tampak berjalan pada kecepatan ideal dan kondisi selalu sama. Tidak ada representasi tentang bagaimana suhu tinggi mempercepat evaporasi atau bagaimana angin dingin mempengaruhi kondensasi. Padahal variabel-variabel itu adalah inti dari pemahaman sains yang mendalam. Kemudian keterbatasan yang ketiga, poster tidak mempresentasikan perubahan kondisi dari fase siklus tampil bersamaan dalam satu gambar. Bagi anak-anak kelas 3 yang masih operasional konkret, ini sangat membingungkan. Jadi mereka cenderung memaknai semua proses terjadi sekarang semuanya, bukan secara berurutan dalam waktu yang berbeda. Penggunaan poster ini bukan hanya masalah pemilihan media yang kurang tepat. Ini mencerminkan kesalahan desain instruksional yang sistematik dengan 4 kesalahan asumsi mendasar. Kesalahan asumsi pertama, guru berasumsi bahwa gambar yang detail berarti pemahaman yang mendalam. Padahal menurut teori beban kognitif Schweller, informasi visual yang terlalu padat justru membebani memori kerja anak sehingga tidak diproses secara mendalam. Kesalahan yang kedua, guru berasumsi bahwa memahami siklus air otomatis bisa merancang alat penampungan hujan. Ini lompatan apa ya? Inferensi yang bisa dikatakan cukup terlalu besar lah. Pemahaman sains dan kemampuan desain teknik adalah dua domain yang berbeda. Masing-masing butuh tahapan social coding sendiri. Terus kesalahan asumsi ketiga yaitu guru berasumsi bahwa representasi ikonik sudah cukup untuk anak kelas 3. Padahal anak usia 8-9 tahun masih butuh objek fisik yang bisa dimanipulasi untuk membangun pemahaman fungsional. Siswa meniru gambar botol bukan karena paham fungsinya, tetapi karena otak mereka secara alami melakukan pattern matching terhadap gambar yang paling mudah dikenali. Kemudian kesalahan asumsi yang keempat, guru menganggap 10 menit itu sudah cukup untuk internalisasi sistem dinamis dan kompleks. Padahal pemahaman siklus air yang efektif memerlukan siklus belajar berulang-ulang kali. Eksplorasi, diskusi, konfrontasi dengan fenomena yang nyata. Baru kemudian diaplikasikan menggunakan desain gitu. Nah, dari kedua studi kasus ini kita menemukan benang merahnya yang sama gitu. Pemilihan media harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan tahap perkembangan kognitif siswa. Studi kasus yang pertama mengajarkan kita bahwa video animasi sebagus apapun tampilannya tidak bisa menggantikan pengalaman merakit fisik untuk anak yang masih dalam tahap operasional konkret.
Kemudian studi kasus yang kedua mengingatkan kita bahwa poster yang detail pun tidak cukup untuk mengajarkan sistem dinamis, apalagi sebagai bekal merancang produk teknik. Dalam pembelajaran STEAM sendiri, dalam pembelajaran STEAM yang efektif, media harus mampu memberikan tiga hal sekaligus. Kesempatan manipulasi variabel, umpan balik langsung, dan pengalaman multisensorik. Ketiganya hanya bisa dipenuhi oleh media realia dan pengalaman langsung yang dirancang dengan desain instruksional yang matang. Uh, Mungkin cukup sekian ya pemaparan lisan dari jawaban saya untuk ujian UAS ini. Kalaupun ada salah kata atau salah ucap, saya maaf, dan kurang-kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.